Sebentar dulu. Radio Dirgantara, Gus ya, bagus ya. Siap. Nggih, swastiastu. Swastiastu, nggih. Radio Bit Radio Bali, siapa nih yang hadir? Tera, siapa tuh? Petra. Petra ya. Oke, Petra. Mudah-mudahan biasanya siaran sore. Kemudian berikutnya adalah radio apa nih? Gema Merdeka. Di atasnya di atasnya itu apa tuh? Doi Phoenix Radio. Ini Radio Bali. Siapa nih hadir? Tidak kelihatan. Kemudian berikutnya Gema Merdeka. Saya lihat hadir. Kemudian hadir juga Radio Suara Negara. Jadi mungkin Pak Wisnu ya sana. Kemudian Indosiar, nama Widane. Radio Barong, Pak Diarte atau Chandra, hadir di situ. Oke, Pak Arta Wijaya, ya. Baik, kemudian berikutnya Radio Sakti. Siapa? Nih, Ocha atau siapa? Nita Veronica. Sinta. Nita. Oke, Nita Veronica. Kemudian Radio Suara Teknika Singaraja. Siapa ini? Bu Mary itu siapa? Radio Suara Teknika atau Gus? Apa tuh Gus? Berikutnya radio apa itu? Thomson. Dangdut. Siapa nih Mas Romi? RRI Denpasar, terima kasih. Kemudian Santi Srinadi muncul ya. Ya coba buka kamera sekalian itu biar kita tahu wajahnya, kita lama sudah ada bertemu. Kemudian ya ini muncul kok arah gundul ini muncul siapa nih? Oh Pak Wijaya Patisan ya. Oke, kemudian berikutnya siapa ini? Siapa tuh kau di bawah Santi? Siapa tuh? Wijaya Pakistan. Radio Ananda Praja, siapa itu? Email atau Pak Agus? Radio Nuansa Giri, oke. Singaraja FM, Singaraja FM siapa? Desila kira-kira. Baik, ini saya lihat Radio Suara Teknika. Siapa nih Radio Suara Teknika, Ibu? Gimana kabarnya? Pagi Bapak, kabar baik Bapak. Kabar baik ya. Saya terus mengikuti live-nya di Facebook ya pagi-pagi. Karena selalu di tag ke PID. Oke, kemudian terima kasih hadir. Jika ngelolet Gema Merdeka, lihat wajahnya udah kelihatan. Om Swastiastu hadir. Ya, saya terus ikuti video-video pendeknya itu. Oke, suksma. Rahayu sareng sami. Baik, kemudian ini siapa nih? Suara Negara, Bu, siapa nih? Ya, hadir. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan udah beres urusannya dengan SDPPI ya di pusat. Mudah-mudahan sudah selesai urusannya. Kemudian Bu Dewi dari RRI Denpasar, terima kasih sudah join, gitu ya. Kemudian ini ada Radio Suara Semarapura ya. Radio Semarapura siapa nih? Saya Bapak Wulan. Wulan ya, dia luar biasa muncul. Kemudian Radio Nada Praja sudah. Apalagi Nuansa Giri ini siapa nih Bu Sri atau Pak Tut? Kemudian Radio Pinik Mas Doi ya. Yang luar biasa Pak Doi. Radio AR Mas Rofi. Ya, Mas Rofi. Terima kasih. Kemudian Radio El Koga. Mana El Koga? Oh, El Koga Pak Murah. Mudah-mudahan monitor. Ya. Santi Srinadi, Singaraja FM. Baik, sambil nunggu kita lihat perkembangan. Mudah-mudahan nanti banyak duit. Kita mulai saja. Ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman lembaga penyiaran semuanya yang sudah monitor di rapat Zoom kali ini. Jadi hari ini saya di
KPID Bali didampingi oleh Pak Wakil Ketua Pak Ido Bagus Ludre, kemudian juga ada Pak Ido Bagus Yogi, dan juga ada Pak Nyoman Adi Sukirno, serta Pak Widiana Kepakisan di Zoom lain ruangan. Jadi terima kasih, hari ini kita rapat temanya adalah berkaitan dengan Hari Penyiaran Nasional yang ke-91 yang selalu kita peringati setiap tanggal 1 April tiap tahunnya. Nah, karena seperti tahun lalu, jadi tahun ini adalah bersama dengan bulan puasa, tentu Hari Penyiaran Nasional untuk tingkat nasional itu akan dilaksanakan setelah bulan puasa atau setelah Idul Fitri. Rencananya adalah sekitar pertengahan Mei 2024. Gambaran awalnya kemungkinan adalah diadakan di Lombok, NTB. Tapi nanti akan berkembang, ya, karena itu akan bersama dengan Rakornas KPI seluruh Indonesia. Sebelumnya mungkin awalnya adalah rencananya di Gorontalo, kemudian bergeser ke Kalimantan Timur, IKN itu ya, tapi kemudian bergeser lagi ke NTB. Nah, ini kita belum tahu perkembangannya, karena tentu menyangkut tentang pembiayaan dan lain sebagainya. Dan khusus untuk di Bali, kita sudah hitung-hitungan, kita sudah coba diskusi-diskusi ringan, kemudian tanggal 1 April kita tetap melaksanakannya, namun karena kita lihat tanggal 1 April itu hari Senin ya, tentu kita tidak elok rasanya kalau melaksanakan di hari Senin. Sehingga kita bergeser ke hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Ini rencana. Nanti mohon masukan dari teman-teman di LP dan juga komisioner yang hadir pada hari ini. Dan rencananya untuk Hari Penyiaran Nasional itu kita akan adakan di halaman KPID Bali. Jadi lakukan secara sederhana, mungkin nanti akan ada tenda kecil kira-kira, biar tidak panas juga. Jadi antara jam 10 sampai jam 13.00 ya. Itu rencananya mungkin ada tumpengan, ada syukuran gitu ya. Kemudian nanti ada spontanitas hiburan, silahkan nanti di situ. Ya, nanti kita akan mengundang juga beberapa peraih atau penerima lifetime achievement. Jadi ada 3 orang yang kita undang dalam acara Sirnas yang nanti yang 91. Di antaranya yang selama ini kita berikan lifetime achievement dari Pak Made Taro, kemudian berikutnya adalah Pak Gusti Ngurah Oke, kemudian nanti Ibu Putri Swastini akan hadir di situ. Kemudian nanti kita juga akan mengundang Komisi 1 DPR dan juga Dinas Kominfos Bali. Nah, dan mungkin jadi kami akan rapatkan juga di ini, nanti akan ada penghargaan khusus kepada TV atau radio berkaitan dengan informasi pemilu ya, karena kita setiap momentum tentu kita akan ada penilaian-penilaian dari hasil monitoring dan evaluasi selama ini, bagaimana perkembangan terkait dengan peran dari TV dan radio. Jadi sehingga puncaknya sesungguhnya Harsiarnas itu nanti adalah selain syukuran itu tentu ada penghargaan khusus yang kita berikan dari KPI. Karena ini momentumnya kemarin pemilu, tentu kita lihat dan evaluasi, mungkin nanti penghargaan khusus pada TV dan radio yang memang betul-betul luar biasa berkontribusi dalam penyiaran informasi-informasi pemilu dan sebagainya. Dari itu nanti hasil evaluasi dan monitoring dari kita di KPID. Jadi selama ini kita sering ke lapangan, ke KPID, ke monitoring, itu adalah bagian dari upaya untuk monitoring dan ya seperti inilah, ada reward dan ada punishment seperti itu. Kira-kira begitu format acaranya, kita agak santai. Nanti kalau misalnya ada usulan-usulan dari teman-teman, misalnya nanti pas selesai acara potong tumpeng sebagainya, nanti di depan itu nanti ada yang spontan menyanyi sebagainya, ada yang nyumbang joget misalnya, ya silakan, karena spontanitas kita lebih banyak sifatnya acara sederhana ya, karena ya, kebersamaan itu yang penting, dan sehingga nanti kita tidak terlalu formal sekali. Nah, berikutnya yang penting juga
mulai hari ini dan besok nanti kita akan kirimkan desain kepada seluruh lembaga penyiaran TV dan radio untuk memulai memasang spanduk di masing-masing LP-nya berkaitan dengan Hari Penyiaran Nasional itu. Jadi kita menggemakan Hari Penyiaran Nasional ini selama 1 bulan penuh ini sampai menunggu proses terlaksananya Hari Penyiaran Nasional di tingkat nasional nanti, ya. Dan sekali lagi juga pada kesempatan ini tentu KPID Bali tetap akan berharap dan mengundang bagi Bapak Ibu yang nanti juga ikut berpartisipasi dan hadir dalam acara Hari Penyiaran Nasional di tingkat nasional, tentu boleh, ya. Nanti bersama KPID berangkat ke acara itu dengan konsekuensi anggaran dan sebagainya silakan dari masing-masing, gitu ya. Jadi karena memang Hasiarnas itu seluruh lembaga penyiaran akan hadir di sana dan kita akan merayakan Hari Penyiaran Nasional yang ke-91. Dan selama nanti Hari Penyiaran Nasional selama 1 bulan ini kita juga akan kembali roadshow, monitoring dan juga sosialisasi ke hampir semua lembaga penyiaran agar menggemakan terkait dengan Hari Penyiaran Nasional. Dan ini sebagai info terbaru dari Bapak Ibu di lembaga penyiaran, kami kemarin ke Jakarta, ya, ke Mahkamah Konstitusi karena ada salah satu anggota KPID Jawa Barat yang mengajukan judicial review berkaitan dengan masa jabatan anggota KPI dan KPID. Jadi dalam undang-undang itu masa jabatannya adalah 3 tahun, tapi kemudian ada usulan untuk menambah menjadi 5 tahun seperti juga lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, dengan demikian tentu ini upaya hukum yang dilakukan oleh teman kita dari KPID Jabar dan KPID Bali memberikan dukungan, juga hampir seluruh KPID se-Indonesia memberikan dukungan. Kita datang ke Jakarta, namun hasilnya memang ditolak. Artinya diserahkan kembali kepada DPR yang membuat undang-undang, gitu ya, yang membuat undang-undang itu. Keputusannya tanggal 21 Maret kemarin. Jadi dari 9 majelis hakim MK, jadi 7 orang yang menyetujui untuk dikembalikan kepada DPR undang-undang itu. 2 orang sebetulnya dissenting opinion menyatakan sepakat bahwa masa jabatan KPI, KPID diperpanjang 5 tahun. Namun karena kalah dengan 7 orang yang lainnya, tentu akhirnya putusannya permohonan saudara anggota KPID Jawa Barat, Saiful Rahman itu kemudian ditolak dan diharapkan oleh mereka untuk menunggu revisi Undang-Undang Penyiaran yang sudah dilakukan oleh DPR. Dan informasi revisi Undang-Undang Penyiaran itu kemungkinan September ini selesai sebelum masa DPR berakhir, katanya akan disahkan. Ini sudah 2-3 kali janji DPR seperti itu ketika setiap rakornas berlangsung, ya, karena memang ada pro kontra. Kalau dari sisi masa jabatan itu mungkin sudah clear sebenarnya, semua ada masalah, tapi yang masalah itu adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh KPI, apakah selain media mainstream TV radio, apakah juga media baru itu. Nah, sementara teman-teman TV nasional kan itu berharap media baru ini juga harus diawasi sehingga tidak bebas dari P3SPS dan sebagainya. Ini yang menjadi bahan perdebatan sampai hari ini sehingga cukup lama. Kalau untuk yang lain-lain saya pikir sudah clear sehingga DPR itu mengatakan sedang ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Baik, untuk nanti ketua panitia pelaksana di lapangan nanti adalah Pak Ide Bagus Yogi, ya. Jadi dia sudah mengukur kira-kira tenda kemudian apa yang perlu disiapkan. Nanti bisa kalau misalnya tidak hari ini disampaikan kepada teman-teman, bisa nanti langsung kepada beliau. Kira-kira saya mau nyumbang dance misalnya itu. Siapa tahu saya nyumbang saya ingin tampil nyanyi, silakan. Misalnya kayak Radio AR, siapa si Ratih misalnya nyanyi, atau di Dirgantara ada Agus mungkin saya nyanyi dia, siapa tahu. Kemudian di radio YPG ada Wira, mungkin Pak Wira dengan De Ayas di Radio Genta, siapa tahu nyanyi, boleh silakan, ya.
Jadi untuk hiburan spontanitas gitu. Jadi silakan. Misalnya kalau ini ada siapa Mbak Nia. Mbak Nia misalnya nyanyi akustik lagu Awas itu silakan. Nyanyi boleh aja. Nah, jadi ini ternyata semua penyanyi dan penari teman-teman di LB ini. Kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan. Nanti teman-teman ada masukan dari komisioner, silakan. Kalau ada masukan dulu dari komisioner tambahan. Ada dari komisioner dulu ada masukan dulu. Sudah? Cukup, Pak. Oke, sekarang saya persilakan teman-teman dari lembaga penyiaran untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Hari Penyiaran Nasional ataupun apapun yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan kita, boleh mumpung ada kesempatan untuk saling berdiskusi, gitu ya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini apa masuk chatnya? Izin terlambat tadi, Pak. Oh iya, terlambat. Siapa Nia? RPKB. Boleh. Lanjut, silakan. Ada mungkin Pak Yulia, misalnya siapa tahu mau nyumbang daripada nyanyi di radio terus lengak-lengok itu. Ada mau ini nanti silakan. Ada yang mau ini? Santi ada yang ini? Sri Nadi? Kalian sering lengak-lengok di Facebook juga siapa tahu mau tampil. Kemudian Bingung nggak ada bakat, Pak. oh gitu ya. Ya, kalian soalnya videonya sudah lengak-lengok terus di siapa tahu di sini sekalian gitu lah. Ya, ada apa-apa. Boleh. Yang lain silakan. Pak Deyarta, ada grup bandnya. Grup bandnya kita apa namanya, kita suaranya. Ingin tampil-tampil di sini. Mana Deyarta dia? Oke, kemudian Kominfo dan Pasar. Oke. Ada yang kira-kira? Sementara belum, Pak Ketua. Maaf izin terlambat karena ada tamu tadi. Oh ya, terima kasih. Siapa nih Bu Desa? Siapa nih? Yang Cok Kris, Pak, Kabid PKS. Oh iya, ya. Terima kasih Bu Cok ya. Sudah. Oke, kemudian ini Transmedia Pak Putu mau tampil nanti ininya di Siap. acara Hari Penyiaran Nasional. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Ya, ada masukan? Silakan. Ada masukan? Penyiaran Nasional. Mau tampil nyanyi atau mau joget atau mau slam dunk? Biasanya suka slam dunk nih. Ngikut aja Pak. Ikut aja ya. Cuma di sini nggak ada lapangan basket. Nanti. Ya, oke. Kemudian yang lain-lain, Bu Dewi dari Denpasar ada masukan, Bu Dewi? Untuk sementara belum, Pak. Cuma sepertinya suara Pak Ketua ini putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya? Iya, makasih, Pak. Terima kasih. Bentar, ya. Nanti ini kita gambaran saja. Nanti Bapak Ibu artinya setelah ada gambaran ini boleh nanti diajukan ya. Kira-kira karena kita acaranya santai dari jam 10 sampai jam 1 sampai akhiri dengan makan siang. Jadi makan siang di sini kita apa namanya? Kita akan acara santai spontanitas setelah. Kira-kira. Maaf Pak Ketua, saya potong sebentar, mohon izin. Karena Ya. tadi suaranya putus-putus, Pak. Rencananya kapan dilaksanakan Pak Ketua? Biar bahan laporan saya nanti kepada Kepala RRI. Ya, rencananya tanggal 5 April 2024 di kantor KPID dari jam 10 pagi sampai jam 1. Jadi sekitar 2 jam lah, 2 jam setengah. Dan pada saat itu juga selain spontanitas potong tumpeng, juga kita akan berikan penghargaan khusus
berkaitan dengan TV dan radio dalam rangka kontribusi pemilu kemarin. Jadi dari hasil evaluasi itu kita sudah lihat bagaimana peran dari teman-teman TV dan radio dalam berkontribusi untuk menyelesaikan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi mudah-mudahan teman-teman radio, teman-teman TV yang lain nanti akan ada penghargaan itu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Ada lagi Ananda Praja, ada yang masukan ini kira-kira? Ini nuansa giri Pak Ketut, Wiratmaja ada masukan Pak Ketut? Mana monitor Pak Ketut? Oke, siapa lagi kira-kira ada yang berikan masukan? Ropi, Mas Ropi, Radio AR? Sementara ikut dulu Pak Ketua. Oh ya, nanti siapa tahu si Luna, coba nanti minta sama Luna sama si siapa lagi Al, bisa nggak dia bantu nanti hari Jumat itu biar ada MC-nya di sini. Coba yang koordinasikan Pak Ketua. Nah, tolong ya. Jadi Ya, biar rame sedikit adalah. Siap. Ya si Luna sama Al adalah. Siap. Jadi sehari Jumat jam 10 sampai jam 1. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian Terima kasih Pak Ketua. oke, berikutnya nanti kita akan kirim rundown kira-kira rundown acaranya. Nanti kalau misalnya nanti teman-teman ada masukan, silakan. Baik, ada komisioner, ada yang mau tambahkan, silakan. Nih, Pak Wakil. Terima kasih Pak Ketua, izin Ketua dan teman-teman komisioner. Bapak Ibu para pimpinan LP, kita ingin merayakan Hari Harnas adalah dalam rangka bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang Hari Penyiaran ini. Nadanya ini perlu bagian dari kebanggaan kita sebagai orang-orang di penyiaran. Untuk itu kami mohon dengan sangat hormat dukungan dan partisipasinya untuk hadir, karena kehadiran Bapak Ibu ini juga akan memberikan gambaran bagaimana kita menghargai penyiaran itu sendiri. Jadi janganlah sampai di Harnas itu yang hadir cuma 10 orang, 15 orang. Sama saja kita tidak menghargai hari penyiaran kita yang sebenarnya menjadi profesi dan kebanggaan Bapak Ibu semua. Untuk itu, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, mungkin tanggal 5 itu waktunya cukup banyak, cukup panjang. Kami mohon kepada teman-teman LP untuk mengkondisikan paling tidak LP yang berada di kawasan Denpasar bisa hadir lebih dari 3 orang. Teman-teman LP dari luar daerah bisa lebih hadir dari 2 orang. Sehingga suasana kemeriahan dari penyiaran ini menjadi sebuah momentum bagi kita semua. Kalau justru kehadiran Bapak Ibu tidak hadir, sama saja kita tidak menghargai Hari Penyiaran di mana kita berprofesi sebagai penyiar dan kami di KPI sebagai lembaga yang ikut mendorong dan menumbuh mengembangkan daripada penyiaran itu sendiri. Ini yang paling penting, kehadiran Bapak Ibu semua. Kalau acaranya saya kira kita akan bikin acara itu seperti acara kekeluargaan, bahwa kita bersama-sama akan mengawal penyiaran ini sebagai bagian untuk mencerdaskan masyarakat ada yang di Bali. Yang kedua, Hari Penyiaran ini akan kita isi dengan kegembiraan, doa, syukuran bahwa ini adalah milik kita semua. Untuk itu dengan perasaan sangat hormat saya minta dan mengundang Bapak Ibu untuk hadir sebisa-bisanya, semaksimalnya. Berkaitan usulan saran, mungkin hari ini Bapak Ibu belum bisa sampaikan karena ini adalah rapat pertama. Boleh disampaikan lewat usulan di grup kita di lembaga penyiaran atau langsung kontak kami di masing-masing komisioner yang Bapak Ibu punya kontaknya langsung. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik,
Jadi itu dari Pak Wakil Ketua sudah menyampaikan harapan kita. Kita semua memang berharap ini adalah Hari Penyiaran Nasional, harinya kita semua. Dan mudah-mudahan nanti juga karena ini acara santai, hiburan, nanti ada door prize-nya juga gitu ya. Ada door prize ya. Walaupun door prize-nya satu misalnya, yang penting ada door prize gitu ya. Jadi yang penting ada door prize satu misalnya topi itu, yang penting door prize ya. Tapi siapa tahu nanti door prize-nya ada sepeda gayung lagi gitu. Ya, sepeda gayungnya yang kemarin itu belum pernah saya pakai itu kalau agak lepas sebenarnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita yang penting hadir, kemudian kita kebersamaan kita itu saya harapkan. Kemudian nanti kita betul-betul nanti acaranya kesederhanaan, sederhana, kemudian kita menjalin keakraban ya. Jangan sampai nanti di Hari Penyiaran Nasionalnya bisa lewat momentumnya. Jadi penting sekali, dan saya juga berterima kasih selama ini teman-teman di radio, teman-teman di TV sudah bagus sekali komunikasinya, termasuk ketika ada hal-hal yang memang menyangkut tentang kendala-kendala yang dihadapi ya. Kami juga sudah berusaha untuk memfasilitasi, walaupun sebenarnya tugas kami adalah untuk melakukan pengawasan konten atau siaran. Tapi bersyukur kita sering komunikasi dengan pihak Jakarta juga, dengan teman-teman di asosiasi dan sebagainya, sehingga semua berjalan dengan baik. Jadi kita prinsipnya kalau bisa selesaikan hari ini selesaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Itu masalah-masalah yang kemungkinan ada, dan mudah-mudahan seperti yang ada 2 radio kemarin sempat ditanyakan ke kami, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah ya. Nanti kalau ada masalah lagi tolong sampaikan, nanti kita coba komunikasikan. Semua kita harus bangun komunikasi yang baik dengan stakeholder. Kira-kira begitu ya. Pas, kira-kira cukup ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau siaran lanjut silakan. Tadi kalau tidak ada pertanyaan nanti kita akhiri, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada masukan silakan sampaikan melalui WA pribadi boleh, WA grup boleh, pada siapapun gitu ya. Nanti kita pasti akan akomodir. Yang penting nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Dan dipastikan nanti kalau Bapak Ibu hadir ke sini, jadi di sini minimal ada makan siang gitu ya. Dan seperti Pak Wakil katakan tadi, boleh hadir ya sebanyak-banyaknya insan penyiaran. Tidak kita batasi 1 atau 2 orang. Jadi kalau misalnya hari Jumat santai ya itu kayak misalnya itu Pak Putu dari Bukit itu bisa 7 orang karyawannya, ada apa-apa. Tinggal aja ke sini toh juga sudah siaran pagi sudah selesai biasanya kan. Ya, jadi ya bertemu teman-teman gitu ya semua, ngobrol itu sama Gus Dirga juga kan, Dirgantara itu nanti kalau dari negara lama ada ini silahkan ajak masukannya ke sini. Jangan lupa bawa bendunya, bendu, jajan bendu. Siap. Oke ya, kalau begitu kalau ada masukan, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa nanti dalam rapat-rapat berikutnya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Terima kasih ya semuanya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.